reguler, Endrick cadangan. Nah sekarang datang lagi pemain muda di Nations 60 juta. Kalau misalnya Madrid beli 100 juta Rice, Lepas lah. lepas. Ya iyalah. Siapa yang di Bali liburan? Bagot. Ya liburan doang. Ya pasti mungkin dia ada calling tipis lah kali coach. Ngomongin soal jenuh, apakah Koci jenuh sama bola makanya main pedal sama cewek-cewek sekarang? Masuk, Pak Eko. Tapi Koci kok nggak pernah main sama aku? Tuh, dia ajak main kali coach. Enggak, gue nggak ajak dia main pedal, gue ajak dia ke Sydney. Gua ajak ke sini. Ini apa sih? Gua nggak ngerti deh. Ada Dari di tadi sini. sini langsung ketawa gitu. Ke Apa sih? Gua sini. nggak ngerti. Kita sering, gua udah nganggap ayah gua sendiri. Jadi boleh nggak kalau aku nanti pakai lagunya Kang Arman untuk TikTok atau Boleh. Boleh, asal bayar royalty, jangan lupa itu. Jangan lupa itu. KPC dong. KPC, Koci Pedal Club, kasih paham Kak. Wah, kasih paham. Gue kan selalu, gue itu punya tagline yang diambil oleh banyak orang lama netizen. Lu kebobolan 3, cetak 4 gol, you still win the game. Yap. Lu kebobolan 1, lu nggak cetak gol, gimana lu mau menang? Iya. Jadi nggak bisa selain Onana. Onana udah dari awal, gue bilang, reaksinya bagus, reach-nya terlalu pendek. Makanya gue bilang kayak Hobbit. Hobi. Padahal dia 185, Iya, dia cukup tinggi lah untuk kiper. Tapi Rich ya. Reach-nya Iya, iya. Onana, Raya, Iya. Pickford, Iya, itu iya. kiper di mana reach-nya terlalu pendek. pendek. Sehingga ada beberapa momen di mana kiper lain kayak De Gea akan dapat, Oke. dia nggak dapat. Nah, masalahnya De Gea ini coach, kadang ngerit saja enggak. Diem aja dia ngeliatin gitu. Onana. Iya, Onana, sorry. Onana. Iya. Iya, betul. Cuman kalau lu bisa cetak gol kan lu tetap Iya, menang. benar. Iya, iya. Masalahnya depannya nggak cetak gol. Depannya, Hoylun gitu-gitu. Hoylun mah Ini parah yang tadi banget. yang gua bilang. Makanya, Garnacho fokus ganti rambut mulu warnanya. Hoylun ini 70 juta loh. Iya, harganya. bener. 70 ya dia? 70, nggak make mahal sense itu. 70 juta. Kalau Jikri oke nggak? Sirikse itu kan lebih ke nggak gini. Sirikse ini bukan killer, Oke. bukan real striker. Giggs. Tapi kalau lu main 4-4-2 dengan Hoylund dengan Sirikse di samping itu Kemungkinan mungkin lebih oke ya. berjalan, lebih berjalan. Masalahnya sistemnya juga beda. Iya. Cuman kualitas Sirikse kun 40 juta. Agak kemalan lah, harusnya 20-30. Tapi masih mending daripada Hoylund. 70 ya? 70. Pemain makanya kok lu bisa beli pemain kayak gini 70 juta? Tapi zamannya Ten Hag kan itu beli. Enggak. Di MU itu keputusan beli pemain tidak ada yang tergantung oleh satu orang. Jadi beberapa orang, scoutingnya, direkturnya. Oh iya. Tim lah, tim. Ya, bull. tim yang jadi nggak bisa lu salahin Ten Hag. Ini direkturnya MU sendiri yang bilang. Oke. Gini deh, pemain potensial striker coach yang bisa merubah MU untuk musim ke depan. Nggak bisa. Wah, Koci ini parah banget. Gini. Kalau lu bicara olahraga itu bottom up policy, Yeah. bukan top down. Lu nggak bisa ganti satu doang terus mendadak jalan. Ganti tiga di depan striker iya, nggak? banyak lu harus rubah. Iya, semua. Yang tadi ya. bilang manajemen apa segala Iya. macam. Semacam. Kan Cristiano Ronaldo waktu interview sama si orang Inggris itu bilang, gue balik ke MU, bathtubnya masih sama pada saat gue di sana. Stadionnya bocor. Iya, Artinya selama ini Glazer nggak pernah peduli dengan sikon stadion. Iya. Lu kebayang kalau lu kerja di hotel bintang 1 atau bintang 5. Iya. Lu masuk bintang 5 walaupun gaji lu mungkin lebih kecil atau sama. betul. Datang dengan happiness. Semua bagus, profesional. Bintang 1. Lu masuk bintang 1 bulat yang kecil. Iya, udah kesel duluan kan? Walaupun gaji lu lebih gede. Bener. Dan kenyamanan ini gue lihat tidak ada di MU. Di MU. Karena lu udah berganti, lu gonta-ganti pelatih dan pelatihnya random banget loh. Iya. Dari parkir bis, menyerang, itu pokoknya random banget pelatihnya. Random. Gak berhasil. Pemain lu dateng siapa? Gak berhasil. Itu kan ada sesuatu yang salah. Iya. Kalau pelatih pilihan Sir Alex setuju lo? Ya enggak, itu salah satu blunder yang dilakukan Moyes. Alex. Moyes kan? Iya. Zaman Moyes gue nggak pernah Tapi nonton. tetap ada piala kan saat. Ini aman kan? Aman dong. Lu Moyes enggak dong? enggak, enggak lah, Nggak dapet- Moyes enggak ada nggak piala, dapet nggak mau. piala. Setahun aja nggak sampai mau piala apa. Nggak Iya, dapat. Moyes bentar. Iya. Si yang Belanda justru kan yang dapat.
Van Gaal dapat Van FA, Gaal. Ya, Ten Hag dapat 2, Mourinho dapat 3. Mourinho, ya. Tapi ya itu piala kecil yang nggak cocok untuk MU. Ya. Kalau Spurs yang dapat itu luar biasa karena jarang dapat piala. Ya. Kayak gue salah banget ya Nggak, pakai jersey ini. Gue mau nanya, Kena kalau bully. kalau Spurs itu baru sekarang ini dapat atau pernah? Oh, dulu. Pernah, cuman jarang banget. 17 tahun lalu. Oh, Kang. 17 tahun. 17 Itu tahun apa? lalu. League Cup. Oh, League Cup itu kasta 3. Nah, Jadi emang berapa ratus tahun sekali. Iya. Spurs. Makanya sekali-sekali dapat is okay, tapi MU nih come on man, the biggest club in the world Iya. loh. Yang sudah IPO menang semuanya. ya. Lu berada di rank 16 itu udah hina banget. Iya sih. Nggak degradasi. Ini terburuk sih ya ini, Sebenarnya Terburuk banget. Makanya sebelum mereka jual Bruno Fernandes cari duitnya ini ke Malaysia kan nanti. Iya, iya. Apa dah? All nama Stars ASEAN, ya, All Stars. All Stars. Ada All mungkin Stars. bisa dapat cup di Anjing. Tadi gue lihat di Instagram ada tulisan itu, headline-nya itu MU memang sengaja kalah katanya di situ untuk ASEAN. Fokus di ASEAN. Fokus di ASEAN. Di ASEAN juga pemain Indonya siapa? Asnawi. Jai mana ada? Nggak boleh. Hoki Caraka paling diturunin tuh satu. Iya. Nah, ini gimana soal transfer window nih? Pendapat Ya, di sini nih, kalian. transfer window. Kita bahas di Yang Man of diincer the siapa News. ya? Yang diincer sama MU? KDB. Kunya kok nggak salah. Apa? Kunya. Diincer MU. Oh si itu enggak ya si siapa? Gyökeres. Gyökeres itu. Ya Gyökeres diincar itu kan Diincar juga. anak buahnya, Ya, anak kesayangannya. Amorim Jadi wajar Gyökeres datang. Tapi setahu gue mereka incer Kunya dan Kunya itu pemain bagus. Dan gue bilang akhirnya MU Mana incer. ya? Maksudnya Pemain Wolves. Wolves. Wolf. Dan itu berapa kali gue nonton dia itu pemain bagus Kunya itu. Nah, semoga pembeliannya at least lebih efektif, lebih bagus Ya, dan, ya. Coach, dan sorry, Coach. tidak overpriced. Kalau yang anget lagi kan KDB itu. Ya. Dia diincar katanya Napoli sama Juventus. Gue sih kalau jadi KDB gue ke Spanyol. enggak lah. Mana Ke MU? Arab lah cari Oh, duit. duit aja. Oh, duit. Cari duit lah, mau cari Tapi apa kan dia lagi? belum terlalu tua, Coach. Dia udah menang segalanya, men. Iya. Ya. Apa yang dia nggak menang? Oh. Sekarang tinggal lu 2-3 tahun lagi, 4 tahun lu dapat setahun mungkin dapat 50 juta. 60. Kemarin Benzema aja Ambil. baru tahu gue bayarannya di Arab. banget. Gila. Ketiga kalau nggak salah ketiga. Iya, Arab gila. Nah, KDB juga bisa. Iya. KDB juga bisa. Iya. Jadi kalau gue jadi, walaupun secara kualitas dia masih bisa main di Itali. Betul. Kan ada pemain yang cari duit, ada pemain Ya. yang incer trofi. Ya, ya. Kayak Modric lebih incer trofi. Incer trofi. Terus nggak mau ke sana. Oke. Tapi kalau murni cari duit ya mending ke Arab. Tuh. Iya. Mencari masa depan ya kalau ke Arab. Cari duit aja lah ya. Coach, Ya, si cari KDB, duit aja. Cari duit aja ya. Kan pemain kayak Salah kan masih di Liverpool. Ya. Tapi kalau dia pensiun mending dia pindah ke Arab. Bener, banyak. Van Dijk mending pindah ke Arab. Oke. Mau cari apa lagi udah umur 34 sekitar itu. Iya sih. Di Arab enak cari masa depan. Bener, suka yang panjang-panjang juga ini ya tingginya badan orang. Maksudnya gitu kan, kalau Arab tuh bewok ya kan. Kebetulan. Nenek moyang saya asalnya dari sana, Kak. Oh gitu, bener. Aku juga ada Asegaf teman aku. Teman kan, Teman ngopi. Teman ngopi. Tapi zaman dulu belum segitunya ya Arab berarti ya duitnya ya. Belum, kan baru-baru aja. Baru-baru. Iya. Kalau zaman dulu kan enak Roberto Carlos ke Arab. Yo. Semua ya pasti ke Arab. Dulu China kan sempet beberapa Ya. tahun Iya. semua pindah ke China, Iya, Arab, terus sekarang ke Sama Amerika. MLS. Tapi Ya. MLS jangan salah, MLS cuma satu. Jadi waktu Kakak main di situ, gaji Kakak itu jauh lebih besar daripada satu tim. Iya. Jadi MLS cuma ambil 1, 2, 3 pemain yang gajinya tinggi, banget. yang lain kecil semua. Oke. Nah, next ini ada siapa nih? Cia. Si Dan. Jeremy siapa tuh tadi? Frimpong, Nggak, si Dan. Dean Huijsen ke Madrid. Udah pasti nih ya, Jangka udah pasti panjang ya. di lini belakang. Dean Huijsen ini kayak Euro gitu. Center back tapi cungkring. Jadi dia harus perbesar body lagi lah. Tapi cocok nggak sama permainan Madrid? Ini kan untuk long term. Tapi Oke. Madrid sudah terbukti, ini beda filosofi lagi. Oke. Madrid terkenal dengan Los Galacticos, yaitu beli pemain hebat semua. Karena mereka incer dari sisi komersial. Ya, Jadi komersial. pelatih nggak terlalu banyak suara lah. Nah,
Sekarang, zaman sekarang, pemain bintang-bintang itu udah menurun, udah nggak ada lagi. Iya, benar. Striker yang hebat siapa sekarang? Striker yang hebat, Kane, Lewandowski, Benzema udah hampir pensiun. Sekarang cuma Mbappe sama Haaland. Oke? Sekarang mau nggak mau, kalau Madrid tetap incer pemain bintang, nggak banyak stok. Nah, kalau mereka pindah mengandalkan tim filosofi, artinya lu nggak beli pemain bintang kan? Banyak pemain muda yang dibeli Madrid itu flop juga. I mean, Tchouaméni itu 100 juta itu gue bilang flop. Camavinga nggak perform. Ceballos masih dimainin. Güler, Endrick cadangan. Nah sekarang datang lagi pemain muda Dinhuysen 60 juta. Apakah dia bagus? Tentu nggak tahu juga. Cuman Dinhuysen ini namanya Belanda karena bapaknya Belanda. Emaknya Spanyol, besar di Spanyol. Jadi udah punya budaya Spanyol lah. Udah kental. Perkuat timnas Spanyol juga. Mungkin adaptasinya akan lebih cepat. Nah dari situ mungkin bisa. Tapi kalau dari sisi permainan ini masih big question mark. Apakah dia bisa berhasil atau enggak? Ya karena kan kalau melihat cara bermainnya kan beda juga ya kalau nggak salah. Bener. Ya paling bener tadi itu beli Bruno gantiin Modric. Kalau emang mau ini dia. Beli Vitinha gantiin Kroos. Karena yang jadi masalah dengan Madrid musim ini lini tengah. Dari awal musim, gue udah bilang. Yang nggak ada Kroos. Gue pengen lihat Madrid bermain tanpa Kroos kayak apa, di mana Modric sudah super sub karena ketuaan. Ancur-ancuran kan? Iya. Iya. Kalau yang bilang ini depan Madrid terlalu egois dua-duanya, Vini sama Mbappe? Enggak juga. Di paruh musim pertama Vini egois. Tapi setelah itu Vini udah bisa bermain dengan, udah kasih banyak assist juga ke Mbappe. Mbappe ya. But that's not enough. Zaman sekarang nggak bisa ngandelin cuma 2, 3, 4 pemain di depan. Kalau mereka cedera atau out of form, kan mereka manusia juga. Kalau lagi jelek atau apa, susah. Lo harus benar-benar mengandalkan teamwork. Makanya udah nggak ada pemain benar-benar bintang lagi, udah nggak banyak, sangat sedikit malah. Iya sih. Kadang kangennya itu ya, zaman itu ya Kang ya. Maksudnya kayak dulu gila kayak kalau lu lihat striker zaman dulu men, bener, Edan men. bener. Tim kecil aja kayak striker masih heboh. Iya, saking terkenalnya dulu kita jadiin plesetan tuh apa pemain-pemain zaman dulu kayak Cambiaso kayak aku Cambiaso gitu-gitu. Saking kayak jadi icon gitu kan dulu kan. Kalau lu lihat sekarang itu tim yang butuh striker itu kan banyak. Chelsea butuh, Arsenal butuh, banyak tim yang butuh striker. PSG butuh. Stoknya apa sekarang gue tanya? Stoknya apa? Sesko, Boniface. Nggak jelas semua pemainnya. Belum terbukti Gyökeres dan itu harga udah 78. Bahkan Isaknya Newcastle 150 juta. Udah gila itu pemain kayak gitu 150 juta. 15 tahun yang lalu cadangan tuh harganya cuma 20 juta itu. Nah, kalau misalnya Madrid beli 100 juta Rice gimana lo? Lepas lah. Lepas. Ya iyalah. Tapi Rice nih coach. Enggak, kita belinya fried rice. Suka yang goreng ya. Ini kan Declan Rice. Goreng. Declan Rice 100 juta kita beli fried rice. Iya. Berarti bursa transfernya sangat ya biasa ya sebenarnya. Ya biasa aja karena Yang lu harapkan siapa ke MU sebagai fans MU? Ya nggak tahu sih, kalau kemarin sih gue lihat sih itu ya Gyökeres itu ya, mudah-mudahan karena kan emang si ama Amorim kan deket lah ya, mudah-mudahan cocok. Selain itu nggak, tapi bener yang coach bilang kayaknya sepak bola sekarang tuh emang harus keseluruhan itu bukan hanya pemain gitu, tapi manajemen apa segala macem, karena memang udah sekarang itu kan udah luas ya, udah multi banget gitu dengan apa sih yang terjadinya digital segala macam. Itu tuh merubah semuanya kalau menurut gue. Kalau gitu gini deh. All time favorit lu pemain MU, Kang? Selain Cantona. Gue seneng Beckham. Oh, Beckham. kita sama. Oke. Kalau kamu aku tahu sukanya karena apa? Karena ganteng kan? Jujur lu, bener. Nah, tapi emang di tahun-tahun itu MU emang lagi bagus prestasinya. Terus Sorry, Beckham. nambah boleh lah. Boleh. Beckham sama Giggs gue. Oh, Giggs. Ryan Giggs. Iya. bukan Scholes. Paul Ya, Scholes. yang itu kan susah satu- kalau 90s emang kalau 90s semuanya bagus gila-gila semua. sih kalau menurut gua. Di tempat yang benar dan memang bertanggung jawab dan mainnya betul bener gitu, maksud gua tanggung jawabnya semua. Oke. Kalau gua tuh lihat Giggsnya dulu tuh kayak terbang dia main tuh, kayak gitu, kayak gak ngelangkah gitu kayak. Betul. Kayak terbang gitu mainnya dulu. Kalau Beckham karena apa?
Kalau Beckham, kalau cewek kan pasti karena tampilannya ya. Ya menurut gua Fashion kah? passingnya dia dan sebagainya menurut gua sih ya gila sih. Idola Beckham ya. ya? Dipindah ke Madrid kan masih tetap the dia best. juga. Kan kadang-kadang ada pemain gitu Yang ya, flop Coach, ya. di sebuah klub edan banget Iya, mainnya. iya. Ketika dia pindah negara, pindah liga, langsung kayak kehilangan arah gitu. Kayak Hazard. Hazard. Nah, Di Chelsea luar betul. biasa, di Madrid flop. Flop. Tapi kalau gue dulu, gue sukanya Scholes. Paul Gue nggak pernah suka Beckham. Untuk Oke. gue, memang dia crossing assist-nya bagus, but that's it. Sama free kick-nya, Free that's kick. it. Scholes bisa ngangkat tim, bisa ngegendong tim. Oke. Tapi di mana-mana rata-rata suka gig sama Beckham. Scholes itu underrated player. Iya. Padahal gue bilang ini otaknya MU di zaman itu Paul Scholes. Gue kalau di Spanyol gue lebih seneng gue senengnya ke Madrid gitu ya. Oke. Tapi dari dulu tuh gue paling seneng Iniesta sama Xavi secara Xavi, pemain. oke. Gila sih kalau Oke, Iya. oke. sangar. Oke. Ngeri lah. Suka pemain tengah gitu loh Ya, ya. ngeri lah. Betul. Berarti Bener. Lihat Spanyol kan baru juara Eropa tahun lalu. Iya. Oke, 2024. Iya kemarin. Kalau lu bandingin skuadnya Spanyol yang juara Eropa sama 2010 zamannya Iniesta, Xavi, nggak ada upil-upilnya nih Ya skuad. lah, itu keren Ngeri, lah ngeri. 2010. Nggak ada upil-upilnya nih skuad. Ngeri banget. Ngomongin Spanyol nih, gue jadi pengen bahas Yamal nih. Kan Yamal, Yamal Amin. ya Miamin. Emang kenapa ya, Mal? Dia kan kemarin ya nggak dapat ini kan, nggak dapat Oh, iya. piala. Ya. Masih ada kans buat jadi Ballon Golden d'Or. Boots nggak? Ya Ballon d'Or. iyalah. Ballon d'Or bukan Ballon- Dior. Dior itu Beda brand. itu baju lo. Itu brand. Ballon Ya, d'Or. ini Burberry Bisa bukan. Ballon d'Or. lah. Kan dia masih berapa tahun ya? Bisa. Ballon d'Or. Masih bisa. Itunya top 3-nya siapa menurut lu coach yang masuk Ballon d'Or? Gue Mbappe tetap masuk. Oke. Ya. Lamine sama Rafinha. Rafinha. Iya. Konde nggak ya? Enggak. Konde udah keluar ya Samson. Beda Kang. Beda. Bams juga udah nggak ada sininya lagi. Yo, iya. Terkenal nih Bams udah. Udah. Gua ngikutin dulu pakai apa? Pakai koin gini-gini kayak Batista dulu ada. Enggak, itu lu. Kenangan terindahnya udah nggak ada, kenangan Bener. terindahnya. Sama kayak Enda dulu ada gitu kan gitu gayanya gitu. Bener. Kalau pertandingan Kang yang membekas all of time MU. Oh, MU. Iya. Gue kepikiran yang itu Piala Dunia Spanyol lawan mana itu? Belanda ya kalau nggak salah. Spanyol. Ya, 2010. Iya Lawan itu gila, gue membekas di gue. Oh. Kalau MU ya, yang membekas MU yang Final Champions lawan Munchen. final champion lawan terakhir Champions MU itu menang tuh lawan apa? Ya, Zaman lawan Ferdi. Barca. Barca, nah itu tuh. Oke. Itu sih. Itu berarti. Itu Tegang diobok-obok banget kan tuh. MU. Hah? Diobok-obok. Diobok-obok, tegang banget tuh. Menang gitu akhirnya. Nah, Gitu. kalau yang di itu termasuk tegang juga kan soalnya remontada kan. Yang apa lawan Munchen, Sheringham, iya. Sheringham Iya, iya. ngegolin gitu. Iya. Kalau Koci mungkin semua Sorry, gue mau potong dulu. Kalau gosip-gosipnya Alonso mau latih siapa ya? Madrid. Fix. Oh, udah fix? Alonso. Madrid. Itu gue bilang Xabi Alonso, nanti lu lihat bedanya Madrid di Ancelotti yang. Cuman pertanyaan gue juga apakah ego-ego ini mau dengerin Xabi? Ya betul. Kan banyak ego di dalam itu. Iya. Ya, kita Tapi kan lihat. Xabi Alonso juga pemain hebat. Betul, cuman ini kan masalah non teknis. Ya. Ya Koci pernah bilang nggak semua pemain hebat tuh jago ngelatih. Iya. Oke. Ya. Contoh Xavi tahun lalu di Hansi Flick kayak apa? Oh iya sih. Hansi Flick pemain kayak apa? Iya. Bahkan Zidane aja lu bilang kurang bagus kan? Ya. Tuh, Zidane aja lo Zidane. Sebagai pemain Oke. Oke. salah satu yang gue kagumi. Iya, Tapi pelatih different cake. Benar, karena Zidane waktu ngelatih Madrid kayak tanduk kayak gue ke Materazzi gitu. Enggak boleh. Enggak ada. Sorry. Itu khusus dia aja udah Materazzi. Udah buat sama Materazzi aja udah cukup. Cukup itu aja. Cukup itu aja ya. Tapi ini udah bulan akhir Mei ya? Yes. Akhir Mei. Kita mau masuk ke bulan Juni nih, yang pasti ditunggu-tunggu ya sama Bener pecinta dong. sepak bola. Timnas Garuda Timnas. lawan China. Ya, Udah ready belum si Koci? ya udahlah. Gimana, Coach? Gue rasa lu nggak perlu motivasi pemain lagi. Kan ada beberapa pemain Indonesia yang baru gabung lagi ya ke timnas ya. Stefano Lili Pali. Lili Pali, Sayuri betul. bersaudara. Iya. Terus siapa yang di Bali Egy. liburan? Bagot. Ya liburan doang. Libu- Gue sampai kayak
Ya pasti mungkin dia ada calling tipis lah kali coach, cuman dilihat di calling tipis cuman kayak lu gendutan gak usah deh gitu mungkin. Dia ngapain ke Bali coba? Ya kan dia waktu Biar diingat kali ya. Ya bisa jadi. Jadi pada saat Patrick Kluivert dilantik, Eric Thohir memberikan nama-nama naturalisasi. Oke. Semua ditelepon, termasuk Elkan. Elkan. Tapi Elkan menolak, belum saatnya lah untuk dia kembali lagi. Ya itu hak dia kan, kita nggak bisa paksa. Ya. Alasannya apa nggak ada yang tahu. Tapi intinya adalah Elkan belum gabung. Nah dan nggak masalah juga. Kan kita kehilangan Ragnar, Marcelino, Martin Pas. Martin gantiin Audero. Itu selevel lah. Selevel. Marcelino. Tinggal dua ini, Marcelino sama Ragnar. Siapa yang menggantikan? Feeling gue itu Reinders sama Dean James. Tapi bisa juga dia menurunkan, dengan dua striker menurunkan Egy di belakang contoh. Karena Egy juga lagi gacor lagi on fire di Liga. Nah, Lili Pali kalau masuk 24 besar dari poin ini kan masih dicoret 32. Kalau seandainya dia masuk dia bisa jadi super sub. Jadi banyak pilihan. Kalau tetap mau main dengan 3 penyerang, salah satu Sayuri punya speed untuk counter. Kalau seandainya kita unggul, kita bisa di babak kedua main lebih bertahan, incer counter. Tapi kalau seandainya kita masih seri atau ketinggalan, mungkin kita lebih masukin extra striker lagi. Jadi gue sih cukup optimis. Ya. Kalau lu nggak bisa menang lawan China dan lu nggak layak lolos. Karena China kan paling bawah. Iya. Lawan Jepang gitu gimana? aja. Lawan Jepang asumsi calculated loss, lu akan kalah, oke? Kalau lu menang lawan China, kemungkinan besar lu akan lolos ke round 4 kan. Amin. Jadi untuk gue sih, ya harusnya kita bisa menang. Dan gue rasa lu nggak perlu memotivasi pemain lagi. Mereka profesional dan mereka sangat tahu sikonya seperti apa. Dan mereka bisa memotivasi dirinya sendiri untuk memberikan segalanya. Kalau Reinders gimana menurut coach? Kayak masih belum klop gitu ya kayaknya? Reinders ini juga bukan killer masalahnya. Kalem kayak wajahnya. Yang killer itu kan cuma Ole Romani. Cuma harus ada yang supply. Maka dari itu gue tanya apakah dia bermain dengan 3 dengan 2 wing atau bisa juga 2 striker 1 di belakangnya. Yang sedih dia itu coach, sering bandingin sama abangnya dia. Abangnya jago di Milan kan. Dia kemarin nggak fair lah. Lagi mau menawarkan diri ke City nggak sih? Siapa? Iya, lagi di Inter City. Sama kayak ini Jay lagi di ini katanya. Iya, Jay kemungkinan degradasi. Tapi semoga dia stay di Serie A, itu yang penting. Mau di klub apapun. Iya. Whatever klubnya. Yang penting dia tiap minggu main. Bukannya mau ke Inggris ya? Bisa juga. Bisa jadi ke Inggris. Bisa jadi. Semua masih terbuka lah. Tapi intinya kalau kembali ke timnas, gue bilang 60-70% kita bisa menang. Berdasarkan kualitas kita, kita main di kandang, rumputnya sudah bagus, didukung oleh puluhan ribu fans di stadion. Tapi misalnya kalau Jay ke Inggris nih, tapi ke Oxford gimana coach? Nggak masalah. Nggak apa-apa ya? Yang penting dia tiap minggu main. Berarti balik lagi nih kalau ke timnas, berarti menurut Coach kita ada kans untuk menang lawan China karena dari melihat komposisi pemain yang kemarin juga udah dipublish. Motivasinya juga Terus, kehebatan tim pelatih. Kesiapannya juga para pemain juga. Kecuali lu kena kartu merah. Kartu merah baru. Kecuali lu kena penalti yang nggak layak, kan hal-hal kayak gitu kan mengeselin, tapi itu terjadi dalam sepak bola. Ya sih. Tapi kalau melihat kan semua normal-normal aja, we can win this game, for sure. Betul. 5 ya, tanggal 5 ya kalau nggak salah. Tanggal 5. Besoknya Idul Adha. Besoknya Idul Adha, betul. Tapi kalau Kang Arman sendiri gimana? Nih ngelihat timnas akan melawan China. Ngikutin nggak sih Kang Arman perkembangan timnas? Tapi nggak ngikutin kayak coach ya. Ngikutin apa sih, tetap aja kan Indonesia gitu kan. Tapi jangan ngikutin ke coach, makin banyak saingan nanti. Udah musik aja Kang. Nggak pusing. Iya, makin sulit nanti coach ini. Nggak ngikutin dan buat gua kemarin yang ribut-ributnya mengenai naturalisasi lah apa dan sebagainya, buat gua tidak terlalu mengganggu gitu. Ya bener yang coach bilang tadi, ketika kita udah dapat juara, ya semua juga pasti seneng juga kan, prestasi kan buat kita. Itu aja sih. Mudah-mudahan bener sih, Cina tadi didukung stadion kita di sini, supporter, terus juga udah dibenerin ya rumput ya.
Udah gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah lah. Gua sih sebagai fans Gigi cuman pengen satu sih. Lagu nasional lah, Kang. Apa nih? Lagu nasional timnas kayak buat bikin. Iya. Itu kan urusannya di PSSI, siapa yang nunjuk? Enggak usah, maksudnya kayak coklat gitu. Maksudnya bikin. Ada. Udah pernah? Ada. Judulnya Garuda Fights Back. Tahun berapa itu? 2000 berapa ya? 17-an gitu. Ya sekitar segituan. Oke. Ada. Garuda Fight Back. Oke. Zaman-zaman yang waktu ramai juga tuh. Ntar kalau kita lolos Piala Dunia, lu bikin Garuda terbang tinggi. Betul. Benar. Pakai hashtag nanti kita. Tapi melihat yang mendapat trofi-trofi unggas, insya Allah Garuda. Dunia. Semangat. Kalau nggak Garuda terbang tinggi, apa deh gitu. Yang penting masuk aja. Pelita, ayo Pelita. Yang mana aja deh, ayo. Tapi bener ya, kalau buat gue ya, kalau sekarang nih Indonesia bisa masuk Piala Dunia, wah itu edan, gue mau cuman dia gimana pun udah apa deh. Udah. Kayaknya kita itu kayak ngerasa hidup di zaman yang tepat gitu ya, kan? Sebelum kita meninggal. Gue pernah diinterview sama Tom Hay sama Neil ya. Tom Hay. Ya, dia tanya sama gue, Coach, lu kalau sendiri jadi miliarder atau Indonesia lolos Piala Dunia? Gue bilang Indonesia lolos Piala Dunia. And Tom bilang no hesitation. Iyalah, nggak ragu. Karena gue bilang negara ini menurut gue lagi nggak baik-baik aja. Benar, setuju. Satu-satu yang bisa membuat kita happy itu sepak bola. Happy dan bersatu. Iya. Bersatu. Kebayang. Makanya itu penting banget. Gue juga nggak bisa berpikir bahwa kita akan lolos Piala Dunia. It's unbelievable. Kayaknya kalau masuk dunia nih, pas Indonesia main gitu, hari apa, jam berapa, Gigi ada job, dicoret. Iya. Nonton dulu ya. Nonton dulu. Atau enggak LED-nya, itu dulu, nonton dulu. Cancel dulu gua. Tapi kalau ada tawarannya, main di nobar. Wah, itu apalagi. Itu happy banget. Gue rasa kalau kita main di Piala Dunia, pas Indonesia main kan 3 match di grup stage. Iya, 3 kali. Itu libur. Kayaknya libur nasional. Iya, libur nasional. Kayak sorry Arab menang terus langsung libur nasional. Jadi liburin itu. 3 match itu ya. Iya. Biar semua orang bisa nonton. Betul. Sambil berdoa. Tapi misalnya 2 matchnya kalah nih coach. Kan match ini udah nggak penting, tetap libur atau atau hybrid. Udahlah, kerja lah, nonton di kantor lagi nggak apa-apa. Nggak, kita fokus ke China aja dulu. Fokus ke China. Nggak usah Tapi lebaran. nonton nggak nanti di GBK tanggal 5? Nggak, ini yang jadi masalah. Gue itu sering diundang Erick Thohir juga untuk nonton. Gue tiap timnas main itu selalu ada kontrak. Ada kontrak, coaching. Jadi gue selalu dari studio. Dari studio dia. Kecuali sometimes sekali-sekali away. Tapi kalau di kandang pasti dari studio. Itu dia. Kalau Kang Amron pernah nonton di GBK, nonton timnas? Pernah yang, lupa lagi. Tapi emang disuruh nyanyi Gigi. Oke. Kayak Anang and Friends waktu itu ada jujur. Ada. Habis itu Isyana dan Bunda Ashanti. Teman gua loh itu. Iya, maksudnya oke Kang. Maksudnya Isyana, Sal Priadi gitu-gitu kan. Next Dead Squad kayak apa bebas lah. Iya. Oh, tapi kalau misalnya tawaran lagi ada nyanyi, siap ya Kang? Timnas. Oh siap. Siap nih. Ini ditonton kita banyak ya. Siap dong. Kita juga siap kok memeriahkan ya. Untuk jangan, MC. Oh, MC boleh, jangan nyanyi. Gua dilemparin. Penyanyi itu kalau nyanyi di situ yang asli aja tegang, apa GO? Itu dia nggak kebayang gua. Kayak misalnya nih, lagi kita ketinggalan kayak panas, woi tolong. Telinga gue yang panas nih dengerin lo nyanyi. Aduh, nah Kang Arman kan ibaratnya lagi nggak bisa pamerin MU nih. Ada nggak yang lagi bisa lu pamerin nih Kang sekarang nih mumpung kita lagi ketemu nih? Kemarin tuh berapa bulan ini tuh saya ngeluarin EP solo, tapi bukan sama Gigi ya. Oke. Gigi bentar lagi. Yang album yang Gigi bentar lagi. Tapi kemarin tuh saya ngeluarin album solo? EP solo, 5 lagu. Sarwa Renjana judulnya gitu. Sarwa Renjana. Sarwa Renjana. Mungkin ini pertanyaan yang Kang Arman nggak pernah dapat di podcast manapun. Apa sih arti Sarwa dan Renjana? Gue mau nanya itu. Ya ambil juga. Gak pernah dengar itu. Sering. Kirain beda gua sebagai host. Gue baru mau tanya. Makanya gue mau tanya dari dulu.
Itu bahasa Indonesia. Oke. Bahasa Indonesia kan luas ya. Cuman kan kita kan taunya bahasa ngomong aja. Sarwa itu kayak bisa diartikan keluasan. Kewarasan. Luas. Yang luas, sesuatu yang luas. Oke. Sama rencana itu kan cinta kan, bisa diartikan dari cinta. Jadi keluasan cinta. Gitu. Keluasan cinta. Terhadap timnas. Itu bahasa Indonesia. Terhadap apapun. Bahasa Indonesia. Ada di kamus Indonesia ada. Gitu. Sarwa Rencana. Tapi ada yang beda nggak solo karir sama ngeband? Beda banget. Justru kan kenapa saya punya project solo 9 tahun yang lalu itu kan Gigi kan sekarang udah 31 ya. 31. Jadi waktu itu tuh pas umur Gigi 22 23 tahun gitu. Gue kayak merasa jenuh gitu. Jenuh tuh bukan mau bubar, bukan. Tapi ini, jadi Gigi waktu itu tuh ngeluarin single yang memang bikin lirik kan biasanya memang gue, hampir gue semuanya gitu ya. Nah itu tuh gue bikin lirik tuh bisa, ini kok nggak selesai udah 2 minggu gitu. Biasanya gue bisa 15 menit atau 1 hari, 2 hari gitu. Ini kok 2 minggu nggak? Kayaknya gue lagi jenuh deh gitu. Jenuh itu dalam artian, kan gue udah sekian puluh tahun pas di Gigi itu dari dulu tidak pernah ada satu orang yang suruh nyiptain lagu terus kita bawain. Kan banyak tuh grup-grup band gitu ya. Misalnya kayak Dewa kan hampir 80% Dani gitu kan. Noah, Ariel gitu. Terus siapa? Sheila, Eros gitu ya. Nah, kalau gitu selalu semuanya ngeluarin bareng gitu. Nah, pasti kan ada ide-ide yang tidak bisa dikeluarkan karena kita berkolaborasi kan. Nah, itu mungkin gue kejenuhan itu. Ini gue kayaknya harus ada yang dikeluarin nih gitu. Karena di Gigi tuh ini nggak mungkin karena Gigi tuh udah jadi gitu, relanya tuh udah jadi. Makanya gue bikin Arman Maulana Project 9 tahun yang lalu. Oke, ngomongin soal jenuh, apakah Koci jenuh sama bola makanya main pedal sama cewek-cewek sekarang? Masuk, Pak Eko. Tapi Koci kok nggak pernah main sama aku? Tuh, diajak main kali kok. Enggak. Lu tahu, kebagian raket pedalnya kan. Gue sangat paham apa yang Arman katakan. Kalau gue solusinya kan gue tiap hari bikin video. Dan pokoknya gue kerja 7 hari lah. Selalu bola. Jenuh kan lama-lama. Jadi gue setahun itu sekali 2 kali liburan panjang sebulan. Sebulan libur? Sebulan kok. Sebulan dan member bukan dicicil gitu, maksudnya sebulan aja udah? Sebulan. Biasanya ke Amerika atau ke Eropa, 2 destinasi itulah. Tahun ini malah 2 kali. Gue baru balik dari Amerika 2 minggu yang lalu. Cabut lagi? Oktober gue ke Skandinavia. Karena itu gue nggak mau burn out. Gue takut burn out. Dan member gue untung udah tahu, kan gue di YouTube punya member. Mereka udah paham bahwa gue butuh ini. Karena lu nggak bisa tiap hari, kita juga manusia gitu. Tiap hari bahas bola, nonton bola, berbulan-bulan. Di samping 2 kali itu gue juga sering pergi short trip lah. 4-5 hari, biasanya ke Singapura, kemana gitu. Jadi kalau dia mungkin bikin album baru, kalau gue liburan. Tapi pertanyaannya pedal katanya. Iya. Pedal itu, untuk gue pedal itu olahraga yang fun, yang nggak terlalu capek. Karena kalau gue main bola, malamnya gue siaran, biasa gue capek banget kan. Kan gue masih main bola tiap minggu. Capek, tapi kalau pedal gue mainnya ya oke-oke aja. Saya pedal karena banyak cewek-ceweknya. Betul. Atau kan kalau bola cowok lagi. Benar. Ya itu yang enggak, yang cewek-cewek itu kan presenter juga. Udah kayak anak gue semua itu. Iya. Nah, Cia juga presenter, Coach. Bisa kali dia. Nanti kita atur. Coach, kenapa? kan presenter juga, kenapa nggak ajak presenter Sasa juga? Nggak akan diajak. Kata dia, lu nggak menarik gitu. Gue ngajak dia main pedal, gue ajak dia ke Sydney. Gue ajak ke sini. Ini apa sih? Gue nggak ngerti deh. Dari tadi Sydney langsung ketawa gitu. Ke Sydney, kita sering. Gue udah nganggap ayah gue sendiri. Gue jujur waktu itu gue makan kayak, gue belum makan nih, Sas. Makan, Sas. Kulit ayam gue dipotekin nih. Disuapin nggak? Serius? Sampai disuapin nggak? Jangan, Papa Rajin ntar dikira aneh-aneh kita. Tapi kalau ngomongin bola, lapangan terbaik menurut lu apa? Waduh, apa ya? Diam. Koci Soccerfield. Koci Soccerfield. Tuh. Koci Soccer. Masuk lah, Coach. Jadi Koci lagi bikin lapangan. Udah. Bola gede atau mini? Bola gede 1, mini soccer 1. Oke. Di Depok, namanya Koci Soccerfield. Depok sebelah mana? Hotel Bumi Wiyata. Oh, di Wiyata? Iya. Oke. Jadi masih di Margonda. Tapi hotel masih ada? Baru minggu lalu buka.
Baru masih. Itu tempat syuting legend juga tuh. Iya, banyak orang bilang. Tempat syuting legend. Tempat syuting legend. Gitu. Nah, kalau kita balik lagi nih ke Kang Arman. Ke Kang Arman nih. Tadi kan udah ngasih tahu kita nih salah satu lagunya yang tentang keluasan cinta. Nah, di mini albumnya Kang Arman ini selain lagu tersebut ada apa lagi? Iya. Oh enggak, itu kan judul album. Oh, judul albumnya, bukan judul lagunya. Jadi emang ini lima lagu ini. 5 lagu. Gua kan kolaborasi sama Kamga, Ade Averi, Mala ya. Berempat lah kita kolaborasi. Bikin ini bener-bener, tapi kan semuanya kan karena ini album solo gua, mereka nanya, ini mau apa nih yang ini bener-bener 5 lagu ini tuh bener-bener buat liriknya semuanya buat anak gua. Karena anak gua tuh satu cewek, tiba-tiba dia pengen sekolah di Inggris. Jauh banget gitu kan. Kebayang kan galaunya seorang bapak gitu ditinggal anak cewek. Sorry, kan Inggrisnya di mana? Dia S1-nya tuh Leeds Arts University. Terus kemarin S2-nya sekarang belum selesai, nanti Agustus balik lagi di London. Gak apa-apa Kang, asal nggak di Manchester. Terus? Soalnya lagi nggak ada yang dibanggain. Tapi Manchester secara kota, gue nggak seneng. Emang. Kalau Liverpool keren, kalau menurut gue secara kota. Ya Tottenham. Itu keren. Nah, ya gitu. Jadi buat ini 5 lagu ini benar-benar gue bukan inspirasinya dari anak, tapi lebih ke apa ya? Gue melihat Gen Z itu seperti apa, nah kita tuangkan di dalam sebuah lirik dan lagu. Berarti lagu-lagu yang ada di album mininya Kang Arman ini memang dipersembahkan untuk sang anak. Iya. Sang anak dan angkatannya. Dan angkatanku, Gen Z. Oh, iya. Jadi boleh nggak kalau aku nanti pakai lagunya Kang Arman untuk TikTok atau boleh asal bayar royalti, jangan lupa itu. Jangan lupa itu. Kita harus profesional, jangan lupa itu. Enggak santai aja kalau masalah royalti, tidak sesederhana itu kok. Santai aja, aman ya. Bener tuh. Aman ya. Sebelum memakai kita bertanya dulu sama yang punya, Pak. Kan udah ada yang ngurus. Iya. Kan tahu-tahu takut di DM. Tolong. Enggak. Udahlah. Oke, kita next topic. Tim Ahmad Dhani apa Agnes Moko? Yang paling cocok apa? Lagu apa yang paling cocok? Ibaratnya kan sekarang nggak dipungkir ya kan, Kang media tuh TikTok sekarang kayak lagu apa yang cocok? Media sosial itu yang rame di TikTok banget lah. Dari 5 itu yang cocok dipakai Gen Z buat jadi sound dia galau mungkin atau sound dia happy. Yang lagu single pertama tuh judulnya Surga. Surga. Itu tuh Surga sebetulnya kayak gimana sih seorang ayah ketika ditinggal di sana kan kebayangkan pasti ada yang ngedeketin, itu ada sih. apa. Nah itu kan ungkapan bahwa pokoknya gue akan ngejaga lu sampai kapanpun gitu. Walaupun jaraknya jauh. Tapi kalau dilihat secara selewat itu si Surga itu bisa kayak seseorang ngasih lagu ke pasangannya bisa juga. Ya kalau di TikTok bisa juga itu. Bisa ya Surga ya. Ke pasangan doang tuh, ke klub yang kita cintai. Bisa lah. Bisa. Pakai hashtag aja. Pakai hashtag aja ya. Bisa kamu, bisa MU. Nah, itu dia. Oke, karena Kang Arman, silakan Kang dinyanyiin 5 lagu. Enggak ya. Itu beda. Ada nanti tes musik, ada nanti abis ini Kang Arman ada tes musik. Oke, sekali lagi terima kasih buat Koci, Kang Arman. Sukses terus buat mini albumnya. Amin. Buat Koci Soccerfield. Amin. Mantap, semoga nanti Koci Soccerfield bikin lagi cabang-cabangnya ya kan? Semoga kita diundang juga ya. Benar. Akan ada. Di Jakarta, di Bandung atau di apa di yang lain? Di luar kota lah. Di luar kota. Oke. Mau bikin SSB MU mungkin? Enggak, SSB Koci Soccer Development. Luar biasa. Walaupun sebenarnya ada bisnis Koci, cuman mungkin dilarang istri. Mau bikin Koci Pedal Club, tapi entar dulu. Gue lagi rencana sama temen mau bikin pedal. KPC dong. KPC, Koci Pedal Club. Kasih paham kok. Wah! Kasih paham. Cocok tuh. Koci Pedal Club. Terima kasih buat semuanya, teman-teman. Jangan lupa nonton performance Kang Arman di TS Music. Gua Sasa Silala cabut. Alicia cabut. Yoi, terima kasih Thank you. Koci dan Kang Arman. Thank you. Kasih paham, Cap!